Tuhan, kami percaya Bapa, biar firman-Mu yang berdaulat atas hidup setiap kami, biar firman-Mu yang terus menguatkan akan setiap hidup kami. Tuhan, kami percaya biar apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan Kau nyatakan bagi setiap kami, buat kami boleh menangkap, boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi ini kami mau terima kabar kesukaan, kabar keselamatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Hanya di dalam kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Luar biasa kabarnya hari ini, amin. Amin ya. Kita percaya sama-sama udah tahu, udah ada di sebelah kiri ya, glow in the dark ya kan, tanggal 5 nanti. Nah, 2 minggu lagi Bapak Ibu ya, tepat 2 minggu kita akan memasuki ibadah yang spesial. Dan saya percaya hari-hari sedang dipersiapkan sama Tuhan untuk kita bisa memasuki atau kita bisa tetap menjadi terang di tengah kegelapan yang mungkin akan melanda dunia ini. Kalau boleh saya tanya, 3 tahun yang lalu Bapak Ibu ya, tepat di bulan Desember, masih ada ingat nggak tema ibadah Natal kita apa? Ada ingat 2023 bulan Desember ibadah Natal kita temanya apa? Ada yang ingat? Ada kaosnya loh, kaosnya warna hijau. Nah, saya kasih clue-nya. Temanya adalah Be Star Generation. Benar nggak? Kalau salah mungkin bisa cek di YouTube, tapi saya percaya 1000% benar ya. Kita tahun 2023 di ibadah terakhir tahun itu, kita dilantik menjadi Star Generation. Benar? Ingat Bapak Ibu, siapa yang punya kaosnya boleh angkat tangannya. Nah, ya kan? Tahun itu kita menerima firman Tuhan tentang Star Generation, generasi bintang. Kemarin Senin, Koluki berfirman tentang bintang, mau jadi bintang gede atau bintang kecil. Saya percaya bahwa 3 tahun lalu kita dilantik menjadi generasi bintang. Saya percaya ada terang Tuhan yang tetap tinggal dalam hidup setiap kita. Bintang itu kan artinya bercahaya, benar ya? Menyala dan bersinar di dalam kegelapan supaya terangnya kita bisa lihat, ya kan? Tetapi hari ini pertanyaannya, apakah yang sudah kita terima 3 tahun lalu menjadi Star Generation, kita terima cahaya Tuhan, kita terima terang kemuliaan Tuhan, apakah itu tetap menyala dalam hidup kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Kita dilantik jadi Star Generation. Turun tuh, sinarnya Tuhan turun dalam hidup kita. Kita dilantik, kita dideklarasikan untuk kita boleh bersinar di tengah kegelapan dunia. Dan hari ini, nanti 2 minggu lagi, menyambung sudah glow in the dark. Tapi pertanyaannya hari ini, apa yang kita terima 3 tahun lalu, apakah keep shining dalam hidup kita? Apakah kita tetap jadi generasi bintang yang tetap menyala, hidup kita tetap menyala, hidup kita tetap memancarkan bahwa ada Tuhan di hidup kita. Kita nggak kalah dengan keadaan, kita nggak kalah dengan apapun, kita nggak takluk dengan dosa kita. Atau hari ini sinarnya itu mulai redup di hidup kita. Karena apa? Karena situasi dan kondisi. Cahaya, sinar, terang itu harus kita jaga saudara. Kita sudah mendapatkan menjadi generasi bintang 3 tahun lalu. Apakah hari ini apa yang kita dapatkan 3 tahun lalu itu tetap keep shining, tetap menyala di hidup kita? Kisah Rasul 13 ayat yang ke-47. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 47. Boleh ditampilkan? Sebab
inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saya ulang sekali lagi ya. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kita semua hari ini, bahwa Tuhan telah menentukan kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya kita membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin saudara. Artinya apa? Melalui hidup kita, kita akan menjadi terang bagi banyak orang, bagi bangsa yang tidak apa? Mengenal Allah. Melalui hidup kita, kita akan menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan keselamatan bagi siapapun yang belum mengenal Tuhan. Makanya kenapa kita lawatan ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa, dan juga ke wilayah 3 di kota Cirebon. Karena inilah yang harus tetap ada dalam hidup kita. Sampai kapan, Bom? Ya sampai Tuhan datang yang kedua kali, saudara. Kami itu lifeguard itu diberi mandat untuk kami melakukan lawatan setiap 1 bulan sekali keluar, saudara. Start kayak dari 3 tahun lalu kita start, dan sempat kita nanya ini kita mau sampai kapan. Lalu kita doa dan tanya Oma juga, sampai terus lakukan sampai Tuhan datang. Oke, ini mandat saudara. Jujur, mengumpulkan tim untuk kita sebulan sekali itu tidak mudah. Dan kita lakukan setiap hari Minggu, ya kan, Sabtu atau Minggu. Dan kita pun juga harus tanya Tuhan, harus tahu harus ngelakuin apa, harus kemana, apa yang mesti dilakukan. Ya kita variatif saudara, kadang kita melayani ke gereja-gereja kecil, kadang kita ke wilayah 3, kadang kita bagi-bagi makanan di jalan, event Valentine kita bagi coklat ke jalan-jalan, pernah juga kita bikin di Car Free Day Bima, kita pujian penyembahan di Jalan Bima situ, ya kan. Kita juga sempat ke homeless, ya kan, bagi-bagi makanan dan segala macam. Kenapa sih? Jujur kalau mungkin ditanya hari Minggu enaknya buat ngapain? Ya enaknya untuk istirahat, benar? Ya kan? Tetapi kita tahu bahwa apa yang Tuhan firmankan dan itu adalah mandat. Yang namanya mandat harus dikerjakan, benar Bapak Ibu? Ya, yang namanya perintah harus dilakukan, apalagi itu dari Tuhan. Dan saya percaya apa yang tertulis dalam Kisah Rasul 13 ayat 47 bahwa inilah yang diperintahkan kepada kita. Tuhan telah menentukan kita menjadi apa? Terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya kita membawa kabar keselamatan sampai ke ujung bumi. Banyak hal yang bisa kita perbuat. Tetapi untuk kita bisa menjadi terang, membawa keselamatan bagi setiap orang yang belum mengenal Allah, pastikan terlebih dahulu sinarmu atau cahayanya Tuhan tetap menyala di hidup setiap kita. Kita mau menyinari orang lain, gak mungkin sinarnya kita redup. Ya kita mau nyinarin pakai apa kalau kitanya sendiri redup saudara. Kita gak mungkin menjadi terang bagi orang lain kalau terangnya sendiri dalam hidup kita mati. Ya apa yang mau kita terangin buat orang lain. Makanya pastikan hari ini apa yang kita sudah dapat selama ini, keep shining, temanya tentang keep shining, tetap menyala, tetap bersinar. Supaya apa? Supaya setiap orang yang kita temui, setiap orang yang kita layani dan kita jumpai, mereka boleh melihat, wah ada terang kasih Tuhan dalam hidupmu. Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Inilah kenapa bahwa kita harus keep shining, saudara. Saya percaya bahwa setiap firman, setiap tema ibadah kita, baik itu ibadah mingguan maupun ibadah spesial, itu cahaya yang Tuhan kasih di hidup kita. Tadi saya bahas tentang Star Generation, generasi bintang. Yang namanya generasi bintang tidak ada satupun yang redup harusnya, tetapi harus tetap menyala. Kita nggak akan pernah tahu hari-hari ke depan itu seperti apa, saudara. Tiba-tiba BBM naik, ya kan? Tiba-tiba semua harga naik. Saya kemarin baru ngobrol sama teman saya dengar katanya kalau mobil listrik kan pajaknya murah, tapi katanya nanti bakal mahal, akan dinaikin mobil listrik pajaknya. Ya, kita nggak pernah tahu, saudara, apa yang akan terjadi. Tapi di semua ketidakpastian itu yang kita dengar, yang mungkin kita lihat di TV atau kita lihat di sosial media, jangan itu menjadi pengaruh yang besar dan membuat kita redup di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kadang kita merasa bahwa kok semakin sulit keadaan, kan katanya generasi bintang bom, katanya ada sinar Tuhan, ada terang Tuhan, Tuhan menjamin hidup kita. Kok kenapa kayak semakin suram, semakin sulit keadaan ekonomi, semakin gak menentu, dan segala macam. Tadi malam kan Pak Daniel Arif bilang kadang kita itu menolak kegelapan. Tetapi dia bilang bahwa dalam kegelapan itulah Tuhan hadir. Kadang kita merasa bahwa aduh Tuhan kok kayak tidak sesuai dengan firman, gak sesuai dengan temamu Tuhan. Aku generasi bintang, ada sinarmu, ada terangmu, kok tapi kayaknya hidupnya gelap. Ekonominya gelap, keluarganya gelap mungkin, tidak menentu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun kita melihat kegelapan ada di hadapan kita, kalau kita percaya bahwa ada sinar Tuhan di hidup kita, itu semua tidak akan membuat kita menjadi takut dan goyah. Karena ketika terang Tuhan tetap menyala di hidup kita dan kita tetap bercahaya di tengah kegelapan, percayalah hidupmu tidak akan suram. Hidupmu tidak akan sulit. Hidupmu tidak akan hancur. Karena kita tetap menyala, karena sinarnya tetap kita jaga menyala di hidup kita. Kita mungkin melihat orang-orang yang susah. Kita mungkin melihat saudara-saudara kita yang kesusahan dan segala macam. Mereka yang tidak mengenal Allah mungkin juga kesusahan. Kita, saya, Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat yang tepat, menerima setiap firman demi firman, percayalah kita akan dibedakan, saudara. Amin. Amin. Kita akan dibedakan. Asalkan keep shining. Apa yang kita terima dari Tuhan tetap kita jaga, tetap kita pertahankan. Apa yang kita dapatkan, ya kan, tetap kita pertahankan. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7 dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia
Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Balik ayat 5, di dalam Tuhan dikatakan apa? Sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang bagi kita. Dia menyinari hidup kita. Dan di dalam Dia dikatakan apa? Sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kenapa hari-hari ini kita harus khawatir, saudara? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus kendor? Kalau kita percaya Allah adalah terang dan di dalam terang Tuhan gak ada kegelapan, percayalah hidupmu akan Tuhan jamin. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang yang kedua kali, Bapak Ibu. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetapi kalau ayat selanjutnya dikatakan, kalau kita bilang kita terima terang Tuhan, tetapi hidupmu hidup dalam kegelapan, berarti kita sedang berdusta, dikatakan. Tapi kalau kita benar-benar mengucapkan aku hidup dalam terang dan sikapmu, perbuatanmu menunjukkan terang Tuhan dalam hidupmu, dikatakan apa? Darah Yesus akan menyucikan kita dari segala dosa. Ini yang harus kita imani, saudara. Di dalam terang Tuhan tidak ada kegelapan. Tapi pastikan hidupmu seia, sekata, sepadan dengan Tuhan. Jangan kita ngomong kita hidup dalam terang, tapi hidupnya tidak menunjukkan terang. Tapi jadilah orang yang ketika dia berkata, aku hidup dalam terang, maka hidupmu juga mencerminkan terang Tuhan dalam hidup kita. Kita harus terus melatih diri dan berjuang pantang menyerah untuk kita tetap bertahan, berada di dalam terang Tuhan. Semua pasti pengen jadi yang namanya bintang yang bersinar, menikmati kemuliaan Tuhan. Tapi ada satu statement berkata, boleh tampilkan, be a star with God in this world. Jadi bintang bersama atau dengan Tuhan di dunia ini. Tapi jangan jadi bintang without God, tanpa Tuhan di dunia ini. Mau jadi bintang bersama dengan Tuhan. Jangan jadi bintang di luar Tuhan, tanpa Tuhan di dalamnya. Karena saya percaya kalau kita bersinar di bawah Tuhan, terus naik jadi bintang yang bersinar bersama Tuhan, saya percaya itu sifatnya kekal, abadi sampai selama-lamanya, dan gak ada satupun yang bisa mengambilnya dari hidup kita. Tapi kalau kita menjadi bintang dengan pemikiran kita gak nyertain Tuhan, karena masa kita mampu, kita bisa, kita pintar, kita ahli, kita gak tahu akan jadi apa hari-hari ke depan, saudara. Dan gak ada yang bisa menjamin kita akan tetap ada di on top. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, percayalah kita akan tetap on top bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu, pilihannya kita mau bersinar jadi bintang sama Tuhan dengan semua proses yang ada, atau kita memilih karena kita mampu, kita bisa, kita pintar, biar aku menjadi bintang atas kemauanku, atas kehendakku, tanpa kita
menyertakan Tuhan di dalamnya. Dan saya yakin, saya percaya kalau kita menjadi bintang bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuka semua tingkap-tingkap langit supaya kita bisa melihat kemuliaan yang besar atas kita. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu, ayo keep shining with God. Ya, be a star with God. Jangan be a star tanpa Tuhan, ya. Sebelum kita masuki ibadah glow in the dark, ya. Biar ini menjadi preparation kita. Saya percaya mungkin hari-hari ke depan kita akan mendapatkan firman untuk kita disiapkan untuk acara glow in the dark. Tapi hari ini saya cuma mau mengingatkan bahwa apa yang sudah kita terima 3 tahun lalu, Star Generation, pastikan itu tetap menyala, keep shining dalam hidup kita masing-masing. Kemarin Ibu bilang koreksi diri itu perlu, saudara. Saya minggu lalu sharing di radio tentang introspeksi diri, itu perlu. Karena kita itu bukan manusia yang sempurna, saudara. Koreksi diri, introspeksi itu perlu. Artinya apa? Berarti kita tetap mengandalkan Tuhan di hidup ini. Kita menganggap kita ini sempurna, kita ini lebih hebat, Kak. Tapi kita hebat bersama dengan Tuhan. Koreksi diri, selidiki diri, introspeksi diri itu perlu. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang salah, apa yang tidak tepat, apa yang tidak berkenan. Dan kalau kita udah tahu, artinya apa? Ayo kita perbaiki, saudara. Ayo kita bangkit kembali. Menjadi bintang itu kadang ada jatuhnya. Kadang ada masa redupnya. Tetapi kalau kita lagi ngalamin itu, kita mau menyala kembali, mau bangkit kembali, atau kita mau membiarkan udahlah, terserah. Dan akhirnya lama-lama redup, lama-lama hilang. Dan akhirnya padam. Kan firman-Nya berkata api Kristus harus tetap menyala di hidup kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Pastikan itu tetap menyala di hidup kita. Saya bagi 2 poin hari ini, how to keep shining, bagaimana kita tetap menyala dan tetap mempertahankan itu tetap ada di hidup kita. Yang pertama, poinnya adalah apa yang ada di dalam sini, saudara. Itu lebih penting daripada apa yang ada di luar kita. Artinya apa? Apa yang ada dalam diri kita, di hati kita, inside kita, itu lebih penting daripada bungkusnya, daripada kulitnya. Kulit bisa terlihat bagus, bungkusnya bisa terlihat wow, tapi kalau dalamnya bobrok, tetap bobrok, saudara. Kalau dalamnya jelek, tetap jelek. Tapi saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dalamnya bagus dan luarnya pun juga bagus. Karena Tuhan ada di dalam sini. Makanya kenapa poin yang pertama, apa yang ada di dalam itu lebih penting daripada apa yang ada di luar. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Tadi saya bilang cahaya itu bisa redup kalau kita nggak menjaganya.
Bagaimana cara menjaganya? Pastikan kita tetap pada sumbernya. Yaitu siapa? Tuhan. Kalau kita nggak menjaga, kita nggak memastikan tetap ada dalam sumbernya, otomatis lama-lama akan redup, saudara. Tapi kalau kita percaya bahwa dalam hidup kita bukan lagi milik kita tapi ada Tuhan dalam diri kita, maka pastikan hidupmu tetap ada di dalam sumbernya. Kalau kita enggak berpusat pada sumber terang kita, maka reduplah kehidupan kita. Kalau kita mau jadi star generation, jadi generasi bintang yang bersinar dan menyala, pastikan tetap memegang sumbernya, yaitu Tuhan. Dalam bahasa Inggris istilah kerennya ngomong gini, if you want to shine for God, always remember, selalu ingat, what inside is always more important above all else. Kalau kamu mau bersinar untuk Tuhan, ingat selalu apa yang ada di dalam itu lebih penting daripada yang lainnya. Makanya kemarin Ibu Nani kasih ayat 1 Timotius 4 ayat 8 pagi ya, pagi boleh ditampilkan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Next, ayat 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Pastikan rohani kita itu tetap terjaga, saudara. Skill kita, kepintaran kita, titel kita, S1, S2, S3, S4, S3 mungkin, itu enggak akan menjamin kita nanti masuk surga, saudara. Tapi yang menjamin kita untuk masuk kerajaan Allah adalah apa? Rohani kita. Rohani kita. Kemarin Ibu bilang 60-40, benar? 60 rohani, 40 badani. Kita mungkin bisa jago dalam pelayanan, kita pintar dalam melayani Tuhan. Tapi kalau badan kita nggak kita jaga pun juga akan susah. Kita mungkin dikirim ke pulau A, B, C, D, E, ke negara A, B, C, D, E, tapi kalau kita sakit-sakitan, ya nggak akan bisa juga jadi membawa lawatan, benar? Makanya rohani itu penting, sangat penting, badani juga penting, saudara. Tetapi lebih daripada itu, insight rohani kita itu more important, lebih penting dari apa yang ada dalam daging kita. Karena apa yang kita taruh dalam diri kita itu akan berpengaruh kepada apa yang keluar dari hidup kita. Kalau kita menaruh yang baik, maka akan keluar yang baik pula, benar? Tapi kalau kita menaruh, memasukkan yang tidak baik, maka yang keluar pun juga seperti itu. Jadi hari ini apa yang ada di dalam sini, rohani kita, kerohanian kita, ibadah kita, it's more important. Lebih penting dari apa yang lainnya. Jadi pastikan hari ini, ayo terus pacu
terus latih, terus mencari. Jangan pernah puas, jangan pernah merasa kenyang dengan firman Tuhan. Tapi ayo terus jaga, terus latih diri kita. Saya tuh kalau malam itu kadang tidurnya agak susah. Jadi saya mulai melatih, saya mulai memaksa daging saya untuk dengar siaran-siaran ulang, khotbah lah, lagu-lagu rohani. Itu yang saya lakukan, saudara. Jujur, awalnya kok tidak biasa. Tetapi saya tahu ini daging ini kudu dipaksa. Karena di firman berkata bahwa apa yang ada dalam daging ini bukan milik kita lagi, yaitu milik Tuhan. Dan saya mencoba untuk membiasakan diri daripada main game, daripada dengar yang lain, saya mencoba untuk setel firman Tuhan. Dari mana-mana, dari pendeta A, B, C, D, E, menambah referensi. Dan jujur, itu berpengaruh dalam hidup saya, saudara. Saya mendengar khotbah A, B, C, D, itu sangat berguna bagi kehidupan saya. Dan hari ini Bapak Ibu, ayo, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa kenyang dengan firman Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau haus dan lapar akan firman-Mu. Biar aku terus memperbaharui hidupku melalui firman-Mu hari demi hari. Karena itulah yang kita masukkan di dalam sini. Itulah ibadah yang kita latih di dalam sini. Firman Tuhan masuk dalam hidup kita. Ya. Lalu yang kedua, saudara, caranya untuk kita tetap keep shining adalah konsisten di dalam Tuhan apapun keadaannya. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dikatakan ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Meskipun nanti kita akan melihat betapa sulitnya keadaan dunia, meskipun kita akan melihat betapa tidak menentunya kondisi hari-hari ke depan, tapi itu tidak akan mengubah konsistensi kita untuk kita tetap ada di dalam Tuhan. Apapun yang akan terjadi, kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Saya pernah kesaksian tentang teman-teman saya yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena kondisi, karena keadaan, karena ekonomi. Beberapa hari lalu saya juga ketemu sama teman saya dan saya kaget karena dia sudah divorce dengan istrinya dan akhirnya hidupnya gak karuan, saudara. Dan itu yang membuat dia jadi kecewa sama Tuhan dan akhirnya saya tanya, kamu sekarang gereja di mana? Saya udah gak ke gereja. Ngapain ke gereja? Atau juga cerai juga. Ngapain ke gereja? Atau juga hidupnya juga gak karuan, gak menentu. Tetap pisah dan tetap tidak jelas. Banyak dari anak-anak Tuhan yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena keadaan, saudara. Karena kondisi, ekonomi dan segala macam. Dan saya menjumpai beberapa teman saya itu meninggalkan Tuhan karena hal-hal seperti itu. Ekonomi, keadaan keluarga, berpisah dengan istrinya, dengan suaminya. Dan itu yang membuat mereka akhirnya memilih
untuk tidak lagi di dalam Tuhan. Mereka bilang, percuma ngapain? Ke gereja juga tetap, masalah tetap ada, dia bilang. Ibadah juga tetap, ya gue pisah sama istri gue, dia bilang. Ibadah juga tetap bertengkar setiap hari di rumah, ribut terus, kayak kapal pecah keadaan rumah, dia bilang gitu. Makanya hari ini, itu insight itu emang penting saudara. Apa yang kita masukkan di situ penting, itu menjadi kunci, menjadi modal untuk kita tetap kuat dalam Tuhan. Saya belajar dari semua apa yang teman-teman saya alami. Dan jujur saya mengalaminya dalam hidup saya, saudara. Kalau saya nggak kuat-kuat, kalau saya tidak memasukkan yang apa saya dapatkan di tempat ini, apa yang saya dapatin di tempat ini, mungkin saya akan hilang, saudara. Dulu saya ngalamin kesusahan, ngalamin hal yang berat, mungkin saya akan hilang. Ngapain Tuhan-Tuhanan, udah pelayanan, udah ibadah juga tetap kayak gini-gini aja gitu kan. Tuhan juga gak berbicara dalam hidup saya. Tapi saya bersyukur saudara. Makanya itu kalau kita ditanam di tempat yang tepat tuh jujur ada keuntungannya saudara. Punya rekan-rekan rohani yang selalu menguatkan. Punya pemimpin yang selalu memberikan hal-hal yang baru bagi hidup kita. Mendoakan kita. Hari ini untuk kita bisa konsisten di dalam Tuhan apapun keadaannya ya. Pastikan poin yang pertama tadi itu kita laksanakan. Masukkan ibadah itu dalam diri kita. Konsisten berarti kan istilahnya terus menerus bertahan, tetap terjaga dan tidak berubah. Arti lainnya adalah kesetiaan yang bisa diandalkan. Untuk menjadi taat dan setia perlu yang namanya konsisten. Kemarin minggu saya dan beberapa teman ke Windu saudara ya, mengambil warisan engkong. Gitu kan. Di sumur yang pertama kan sumur ketaatan dan kesetiaan. Di situ kami doa, nyembah Tuhan, ya kan, sampai akhirnya kita dapat sesuatu. Bahwa ya untuk kita bisa taat dan setia, yaitu perlu yang namanya konsisten. Konsisten baca Alkitab, konsisten merenungkan firman Tuhan, konsisten saat teduh dan berdoa. Itu yang dilakuin oleh Pak Yusak selama masa hidupnya. That's why kenapa warisannya tentang ketaatan dan kesetiaan. Karena beliau konsisten. Dan bagaimana hidup kita hari ini? Apakah kita konsisten dalam baca Alkitab, berdoa saat teduh, atau kita angin-anginan hari ini Bapak Ibu? 1 Korintus 15 ayat 58 ayat yang terakhir dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Bahwa apa yang sudah kita perbuat selama ini bersama dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Dan at the end nanti kita akan menerima buahnya, kita akan menerima hasilnya saudara. Yaitu apa? Kekekalan yang abadi di kerajaan surga. Hari ini, ayo konsisten. Beda sama kelas kepala ya. Kalau kelas kepala itu tetap ada pendapat sendiri walaupun salah. Udah tahu salah tetap kita lakuin. Itu kelas kepala. Tapi kalau konsisten itu ada pada prinsip yang benar walaupun keadaannya berubah. Artinya apa? Kita tetap berpegang pada firman Tuhan apapun
keadaannya, apapun kondisinya. Waduh, sabar toh. Kita tetap pada prinsip yang benar, yaitu firman Allah dalam hidup kita. Apapun keadaannya, kita akan tetap bersinar, menyala, keep shining, apapun keadaannya di hari-hari ke depan. Kita akan menjadi glow in the dark di tengah kegelapan dunia, apapun kondisinya nanti. Jadi pastikan saudara, hari-hari ini sebelum kita memasuki ibadah tanggal 5 nanti, pastikan dua hal ini ada di hidup kita. Apa yang di dalam lebih penting dari apa yang ada di luar. Yang kedua, konsisten, taat dan setia di dalam Tuhan. Saya percaya kalau kita bisa melakukan dua hal ini, kita akan keep shining bersama dengan Tuhan ya. Be a star with God. Ya, ingat, bukan tanpa Tuhan tapi be a star with God. Amin. Tuhan berkati kita semua. Hari ini sebentar sore kita akan rapat. Tapi hari-hari sebelum rapat, sebelum kita menghadapi akan 2 minggu yang akan datang, itu firman-firman yang kita dapatkan benar-benar menggiring kita masuk di dalam suatu persiapan bagaimana menghadapi kegelapan ya. Saudara, saat ini di dunia ini ya, semuanya hampir bergantung kepada gadget. Jujur ya kan, orang kalau mau pergi ketinggalan dompet masih oke. Tapi kalau namanya ketinggalan HP pasti balik, diambil dulu. Kenapa? Karena merasakan ini ku penting banget, semua ada di sini. Dompet nggak apa-apa ketinggalan, masih ada QRIS ya, masih ada bisa cepret, kita bisa bayar, semua ada di handphone ya. Kita tahu kita sangat bergantung kepada handphone. Itu tidak salah, karena zaman sekarang ini adalah suatu zaman di mana kita itu pengen cepat, pengen apa, lalu menghubungin siapa, mau telepon siapa, mau lihat apa, itu semuanya ada di handphone. Jadi betapa pentingnya handphone itu buat pribadi seseorang. Nah, apa yang kita lakukan dengan namanya supaya handphone itu tetap bisa kita pakai? Harus apa? Harus di-charge bukan? Betul nggak? Harus disetrum. Nggak bisa kita mengatakan gini, ya nanti juga nyala sendiri. Nggak bisa, harus disetrum, harus di-charge. Bahkan kalau misalnya nih ceritanya malam kita nggak nge-charge, lupa, itu mengakibatkan sepanjang hari kita nggak bisa pakai. Karena apa? Lowbat. Ya. Demikian juga suatu pelita dibutuhkan minyak. Kalau kita nggak memperhatikan minyaknya masih ada atau tidak, ya mati pasti. Saudara tahu baterai, ya? Kalau saudara lihat senter itu ada baterainya. Kalau saudara zaman sekarang ini apapun itu bisa pakai colokan, bisa pakai baterai. Kalau baterainya itu habis, lowbat namanya, betul nggak? Nah, kita harus tahu, harus diganti, harus adanya di charge, harus adanya kita membuat maintenance, ya, maintenance, harus maintenance. Itu yang ada dalam hidup saudara. Mau tetap bersinar, ya, kita pegang supaya kita tetap bersinar, keep shining, koreksi diri, ya. Baterainya sudah low atau belum, perlu di charge, ya.
Baterai yang biasa kalau memang sudah perlu diganti. Ya, supaya apa? Supaya semangat lagi. Demikian juga kalau saudara mau keep shining dalam hidupmu, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Harus koreksi diri, harus kalau memang kita low harus di-charge lagi. Kalau baterai batu baterainya habis harus diganti. Ya. Itu bayar harga. Kita harus melakukan bagian kita. Saya berdoa supaya benar-benar di dalam menghadapi akan kegelapan yang mau tidak mau ini terjadi. Tadi disampaikan bahwa ini sekarang sudah mulai BBM naik ya, sudah mulai nanti akan diadakan peraturan-peraturan baru tentang perpajakan dan sebagainya. Ini kita menghadapi kegelapan. Biar kita tetap bersinar sekalipun menghadapi apapun. Percaya Tuhan beri kekuatan buat kita untuk mengatasi semuanya. Itu kalau engkau tetap shining. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sungguh luar biasa. Seluruh firman-firman-Mu menggiring kami untuk mempersiapkan menghadapi kegelapan yang Kau izinkan terjadi, harus terjadi di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan sepanjang 1 jam ini. Terima kasih kalau setiap hari, setiap pagi kami boleh nyetrum Tuhan, nge-charge Tuhan akan keadaan kami. Supaya baterai kami full kembali, dapat dipergunakan sepanjang hari ini. Seperti HP yang full kami boleh pakai sepanjang hari. Terima kasih ya Bapak, kami minta anugerah-Mu turun. Buat kami punya kesadaran yang daripada-Mu. Setiap kali kami mendengar firman-Mu, berikan kami kesadaran Tuhan. Dan berikan kami mengerti dan kami bertobat dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Itulah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang streaming. Kami sangat rindu Tuhan. Engkau tahu jemaat streaming banyak sekali di mana-mana. Kami doakan supaya mereka bertumbuh dan tetap keep shining dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini juga kami tetap berdoa untuk tanggal 5. Kami berdoa saat ini biarlah Engkau yang akan menentukan Tuhan. Akan anak-anak-Mu yang seharusnya mendapat jatah buat jalan dimanapun mereka berada. Kau kasih uang Tuhan, Kau kasih biaya untuk bisa datang. Ikut ambil bagian pesta yang Kau adakan di tempat ini. Ini doa yang hamba-Mu naikkan di hadapan-Mu. Buat mereka mendapat cuti, mereka mendapatkan kesempatan, mereka mendapatkan privilege sampai mereka dapat datang. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, acara tanggal 5 adalah acara-Mu. Engkau sudah menyediakan perkara-perkara yang luar biasa untuk perlengkapan menghadapi kegelapan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini. Hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu tanggal 5 ini. Biarlah hari-hari ini Kau siapkan mereka. Untuk mereka bukan sekedar tugas. Tapi mereka membawa kabar yang luar biasa. Memberikan perlengkapan buat setiap jemaat-Mu yang datang. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan. Setiap kota-kota yang akan mengirimkan pemain musik, penari maupun apapun juga. Kami doakan supaya semua bersatu di tempat ini memuliakan nama-Mu. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau siapkan mereka untuk
ikut ambil bagian dalam pesta yang kau sediakan. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau terus ikut ambil bagian. Biarlah peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan yang gak pas di hatimu Tuhan, yang tidak membawa kebaikan buat rakyat Tuhan, kami doakan beri hikmat marifat kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta semua stafnya yang terkait dalam hal penentuan peraturan ini. Engkau berikan kepada mereka kesepakatan, kalau bukan berasal daripadamu, sepakat untuk dibatalkan, sepakat untuk tidak dikeluarkan, sepakat untuk ditunda. Itulah yang menjadi kerinduan kami dan doa kami setiap hari di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus melakukan perkara yang terbaik, karena Engkau tahu Tuhan dengan segala sesuatu yang sudah ditentukan maupun apa yang akan ditentukan. Maka Engkau tahu Tuhan di negara kami karena demokrasi membuat semuanya berontak, semuanya mengeluarkan suara, semuanya melakukan perkara-perkara yang tidak baik sehingga mengganggu keamanan bangsa dan negara ini. Kami tetap berdoa, biarlah Engkau yang akan menurunkan damai sejahtera-Mu. Tidak ada roh perpecahan di dalam bangsa ini, tidak ada roh ketidakpuasan di dalam bangsa ini. Tuhan terus koreksi akan keadaan bangsa dan negara kami supaya tetap berkenan di hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Tetap kami berdoa untuk segala masalah-masalah yang kami hadapi, terutama dalam hal gempa bumi, segala malapetaka yang bakal terjadi. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau sendiri akan mengatur dan mengendalikan akan keadaan gempa bumi maupun apapun juga, tsunami maupun apapun juga, tanah longsor maupun gunung-gunung meletus. Tuhan, kami mau persembahkan semua kepadamu. Engkaulah yang akan memegang kendali. Buat semua yang jadi tidak membawa suatu bencana yang sangat merugikan rakyat kecil Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa buat penginjilan Tuhan. Engkau tahu penginjilan sampai ke ujung bumi harus terjadi. Kami berdoa untuk semua media supaya dapat dipakai untuk sampai ke ujung bumi. Sehingga firman-Mu sudah genap, Engkau cepat datang untuk kedua kali. Terima kasih Bapa, ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan segala beban kami. Tidak ada satupun yang kami tidak punya beban. Dan kalau pada saat ini bahwa pelita kami, sinar kami mulai redup, buat kami sadar dan bertobat untuk cepat Tuhan disetrum kembali. Cepat kembali pada posisinya. Tolong Tuhan, kami sangat merindukan Engkau melakukan perkara yang baik buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkaulah yang memproteksi akan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, ini minyak yang berasal daripada-Mu. Minyak supranatural. Minyak keajaiban. Kami minta semua supranatural, keajaiban boleh terjadi dalam hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah menguasai akan seluruh kehidupan kami. Semua yang supranatural, semua keajaiban. Pada mata kami juga Tuhan, pada telinga kami, pada bibir mulut kami dan hati kami Tuhan. Kuasai terus hidup kami untuk berkenan di hati-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan ya Tuhan Yesus. Berkati tangan kami hari ini untuk kami boleh melakukan semua pekerjaan kami. Dan kami minta anugerah-Mu. Semua yang kami kerjakan menjadi berhasil. Semua yang belum terbuka akan menjadi terbuka. Berkati kaki kami Tuhan. Biar perjalanan kami menjadi perjalanan yang berhasil. Dan tidak kami tersandung dalam perkara apapun. Biarlah pelita kami terus menyala, mengawali perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.